Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi nabiyyina wa ala rijalihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'alna min hizbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة حسنا الأول الحبيب عبد الله بن مسعود العطاس إسماعيل صاحب الكرم محمد الخضري وصاحب الإمام إبراهيم البيجوري لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Masih membahas tentang taklid. Kita lanjutkan sedikit tentang taklid. Perbedaan bentuk khilaf pada muqallid dan mu'tazilah. Mengenai hukum kafir tentang orang yang taklid menurut Imam Sanusi dan Imam Ibnul Arabi yang menjadi qilnya ulama, maka yang dimaksud kafir di situ adalah tidak selamat nanti di akhirat. Adapun di dunia tetap dihitung orang muslim. Hingga kamu jangan nanti kalau mau sholat kamu datang ke satu masjid atau musola, nanya dulu, ini imamnya ngasih tauhid enggak? Enggak ngasih tauhid, saya enggak mau jadi makmum. Jangan begitu ya. Tetap yang dimaksud enggak sah di situ adalah nanti di akhirat dikatakan tidak selamat. Adapun di dunia mereka ihwanuna, mereka muslim, karena tetap mereka bersyahadat, tetap mereka ahlul kiblat. Maka tidak berarti bahwa mereka itu tidak boleh dipergauli sebagaimana pergaulan terhadap orang-orang muslim di dunia, karena tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka digauli sebagaimana pergaulan terhadap orang-orang kafir di dunia. Maka letak perbedaan pendapatnya adalah apakah mereka mukmin atau kafir jika dinisbatkan pada urusan akhirat, bukan urusan dunia. Urusan dunia mereka muslim. Adapun jika dinisbatkan kepada dunia, maka secara sepakat dikatakan bahwa mereka berlaku hukum-hukum iman sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Yusi. Dan sebagian muhaqqiqin telah mengutip dari Yahya As-Sawi
bahwa perbedaan pendapat yang ada pada muqallidin ini lain dengan perbedaan pendapat pada Mu'tazilah. Karena perbedaan pendapat yang ada pada Mu'tazilah adalah apakah mereka itu kafir atau orang-orang mukmin yang durhaka. Beda nih. Mu'tazilah hukumnya apa di dunia? Mereka termasuk orang-orang yang kafir atau termasuk orang-orang mukmin yang durhaka jika dihubungkan kepada urusan dunia. Ini apakah berlaku atas mereka hukum-hukum orang kafir di dunia ataukah hukum-hukum orang mukmin? Adapun keadaan mereka di akhirat, tidak ada perbedaan pendapat. Mereka kekal di neraka. Udah nih. Jadi ada bedaan. Kalau perbedaannya orang taklid itu urusan di akhirat, selamat atau tidak. Itu sebagian mengatakan selamat, sebagian mengatakan tidak selamat. Adapun di dunia mereka mukmin. Udah nih. Kalau Mu'tazilah, makanya kitab-kitab tauhid mewanti-wanti jangan sampai ikut pahamnya orang Mu'tazilah, karena semua ulama sepakat Mu'tazilah tidak selamat di akhirat. Adapun bedanya di dunia, apakah mereka termasuk orang mukmin atau orang kafir atau orang mukmin yang maksiat, itu perbedaan antara ulama. Satu ngomong oh mukmin, satu ngomong oh kafir. Itu bedanya orang Mu'tazilah. Jadi jangan disamakan nih. Kalau kamu kok sholat tahu imamnya Mu'tazilah, nah ini khilaf. Ada yang ngomong nggak sah, ada yang ngomong sah. Itu kalau imamnya orang taklid sah, ulama mengatakan sah. Karena perbedaan ulama itu urusan nanti di akhirat. Tapi kalau orang Mu'tazilah perbedaannya di dunia, selamat termasuk mukmin atau kafir. Di akhirat nggak ada yang khilaf, Mu'tazilah nggak selamat gitu loh. Maka kita diwanti-wanti, disuruh hati-hati jangan sampai punya akidah, punya keyakinan seperti orang-orang Mu'tazilah. Namanya aja Mu'tazil, i'tizal, keluar dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mereka sudah disepakati di akhirat mereka nggak selamat. Mengenai pendapatnya Imam Ibnul Arabi dan Imam Sanusi yang sebagaimana dikatakan oleh musannif, mengikuti juga pendapat perihal tidak cukupnya taklid dan bahwa taklid itu kafir, maka Imam Ibnul Arabi ibarahnya tentang yang demikian itu adalah jelas sekali, dan beliau mengatakan sebagai berikut. Ini ibarah Imam Ibnul Arabi mengenai hukumnya orang taklid nanti di akhirat. Kata beliau, wala yasihu ayyukala subhanahu wa ta'ala ya'lamu bitaklid kama qala jama'atun minal mubtadi'ah li'annahu laisa qaulun wahidun minal muqallidin aula bitiba'i min qauli ghairihi ma'a kauni aqwalihim mutabadadun wa mukhtalifatun ila akhir. Dan tidak sah bahwa dikatakan Allah itu bersifat ilmu, umpamanya dengan jalan taklid. Allah itu tahu enggak tentang keadaan kita nanti mau bagaimana, besok akan bagaimana, nanti di akhirat bagaimana, tahu enggak? Tahu, kata guru saya. Mereka taklid mengenai bahwa Allah wajib bersifat ilmu. Maka hal ini sebagaimana dikatakan oleh sekelompok orang dari golongan orang-orang ahli bid'ah, karena tidak ada satu perkataan dari orang-orang yang taklid itu yang lebih utama untuk diikuti dari perkataan selainnya.
beserta juga keadaan dari perkataan-perkataan mereka saling berlawanan. Taklid sama taklid. Kamu tahu Allah berilmu kata siapa? Ya kata guru saya. Nah guru kamu katanya lagi, gurunya lagi katanya itu taklid bin taklid. Nah, ini nggak sahnya begitu. Jadi kalau kamu mau taklid, maka taklidnya sama yang tidak taklid gitu. Kalau taklid sama yang taklid, kata orang Jawa jare bin jare, katanya bin katanya. Nah yang benar yang mana? Ya nggak ada yang tahu. Bahkan perkataan mereka kadang berlawanan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau digambarkan orang taklid itu nggak sah, karena orang-orang ini mereka di dalam mengimani Allah percaya kepada orang lain yang orang lain itu juga nggak tahu keadaan sebenarnya, hingga nanti akan berturut-menurut mereka tidak tahu keadaan yang sebenarnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibarah dari Imam Ibnul Arabi. Adapun Imam As-Sanusi, beliau mengutarakan dalam kitab Syarah Sughra, Syarah Kubronya, dan menisbatkan kepada jumhur ulama sampai kepada beliau mengutip satu hikayat perihal telah ijma'nya ulama atas pendapat tersebut. Dan Imam As-Sanusi juga mengutarakan dalam kitab Syarah Sughronya, dan beliau mengutip pula dari Imam Ibnul Arabi, serta beliau memandang bagus pendapatnya Imam Ibnul Arabi. Mengenai Imam Ibnul Arabi, maka dia sebenarnya namanya adalah Imam Abu Bakar Al-Faqih, bukan Muhyiddin Ibnul Arabi, tokoh sufi. Jadi ada dua nih. Kadang orang menyamakan Ibnul Arabi jadi satu nama, dianggap tokoh sufi. Ada Ibnul Arabi yang maknanya Muhyiddin, ada yang Imam Arabi yang maknanya, yang nama lengkapnya adalah Al-Faqih. Maka terhadap dua ulama itu terkadang berbeda menyebut namanya. Imam Abu Bakar Al-Faqih dikatakan juga Ibnul Arabi, tapi menggunakan alif lam. Bedanya nih. Kalau Imam Ibnul Arabi yang Muhyiddin nggak pakai alif lam. Kalau di kitab-kitab kamu nemuin, maka bedanya di mana? Ada yang pakai alif lam, ada yang nggak pakai. Kayak Imam Ibnul Jauzi, ada kan itu. Ada yang pakai alif lam, ada yang nggak pakai alif lam, ada itu. Maka perkataan musonif atau Imam Muhammad Al-Fudhali mengatakan, akan tetapi diriwayatkan bahwa Imam Sanusi mencabut pendapat yang demikian. Ini kata musonif, beliau menerangkan bahwa ada yang mengatakan bahwa Imam Sanusi mencabut pendapat tentang tidak sahnya orang yang taklid. Maka pendapat yang demikian itu, dan beliau berkata dengan cukupnya taklid, kata Imam Sanusi, merupakan satu istidrak, yaitu menghilangkan kesamaran atas pernyataan yang sebelumnya bahwa Imam Sanusi berpegang teguh atas pendapat tidak cukupnya taklid. Adanya riwayat sebagaimana dikatakan oleh musonif itu dikuatkan oleh perkataan sebagian muhakkikin, di mana Imam Sanusi menjelaskan dalam sebagian kitab-kitabnya perihal cukupnya taklid, dan beliau membantah atas orang yang mengatakan dengan tidak cukupnya taklid. Ini ada satu pendapat yang mau menghilangkan apa yang telah dinyatakan oleh Imam As-Sanusi tentang tidak sahnya taklid. Dan dalam pembicaraan Imam Al-Yusi disebutkan bahwa
masalah Imam Sanusi mencabut pendapatnya itu atau tidak, terdapat dua kemungkinan. Ya, yang demikian itu adalah karena Imam Sanusi menasabkan tidak cukupnya taklid dalam kitab Syarah Kubro dan Syarah Sughra kepada jumhur ulama, dan beliau pun menasabkan cukupnya taklid dalam kitab Syarah Muqaddimah juga kepada jumhur ulama. Maka Imam Alyusi menambahkan bahwa kemungkinan yang dimaksud oleh Imam As-Sanusi dengan jumhur ulama pada yang pertama adalah jumhur ulama mutakallimin, sedangkan pada yang kedua jumhur ulama selain orang-orang mutakallimin. Jadi beliau punya dua pendapat gitu loh. Ini disimpulkan oleh Imam Alyusi. Kok ada nih kitab Imam Sanusi mengatakan boleh taklid di kitab Syarah Muqaddimah. Oh, ngomongnya sama siapa? Ngomongnya sama jumhur ulama. Oh, mungkin jumhur ulamanya jumhur ulama selain ulama mutakallimin gitu loh. Itu ulama-ulama ahli fuqaha. Tapi ketika di Syarah Kubro, Syarah Sughra mengatakan tidak cukup taklid, itu kepada jumhur ulama, jumhurnya jumhur mutakallimin. Maka perkataan musonif yang mengatakan akan tetapi kami tidak pernah melihat dalam kitab-kitab Imam Sanusi kecuali perkataan tidak cukupnya taklid adalah tidak berarti menghapus riwayat terdahulu yang juga telah dikuatkan oleh sebagian muhaqqiqin, karena maksudnya adalah bahwa musonif tidak pernah melihat perkataan Imam Sanusi yang mengatakan cukup taklid dalam kitab-kitabnya yang sempat beliau telaah, dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa Imam Sanusi mengatakan pendapatnya tersebut di dalam kitab-kitab yang tidak sempat dibaca oleh Imam Muhammad Al-Fudoli, gitu maksudnya. Ini hanya membuat pendapat yang tidak menafikan bahwa adanya kitab Imam Sanusi yang menyatakan bahwa beliau mengesahkan orang-orang yang taklid, hanya bicaranya kepada jumhur ulama selain ulama mutakallimin gitu loh. Maka pendapat ini jangan sampai disalah pahami maksudnya. Tapi kita kembali kepada awal tadi. Kalau yang dimaksud Imam Sanusi tetap itu mengambil bahwa tidak sah taklid, maknanya tidak sah nanti di akhirat diperselisihkan. Adapun di dunia orang yang taklid tetap orang yang sah dan dipergauli sebagaimana orang-orang muslim yang lainnya. Adapun Mu'tazilah ini perbedaannya di dunia. Mereka dikhilafkan antara sah imannya atau tidak sah imannya, itu diperselisihkan di dunia. Kalau di akhirat nggak ada ulama yang khilaf tentang tidak sahnya keadaan mereka. Jadi selesai kita bahas tentang masalah taklid. Kembali, yang paling aman kalau sudah ada khilaf, cari yang tidak khilaf. Itu kondisi yang paling aman bagi orang-orang yang berakal sehat, yang sangat berhati-hati, pingin imannya selamat dunia sampai akhirat, maka ambil pendapat yang tetap imannya pakai dalil, imannya pakai ilmu. Jangan yang penting iman. Kan ada ulama yang mengatakan sah, iya, tapi itu tetap khilaf. Khilaf itu berarti bisa benar, bisa salah. Nah, yang paling aman bagaimana? Ambil pendapat yang tidak khilaf,
yang semua ulama mengatakan sah, yaitu iman menggunakan dalil. Itu kondisi yang paling aman, kondisi yang paling menjamin keadaan kita untuk tidak sampai menjadi orang-orang yang diperselisihkan imannya. Sholat saja kalau diperselisihkan kita khawatir, apalagi urusan iman. Puasa tadi, saya mau taklid sama Imam Malik, niatnya sebulan penuh. Imam Syafi'i ngomong nggak sah, berarti kan diperselisihkan. Yang paling aman mana? Pakai Imam Syafi'i yang semua ulama ngomong sah. Kalau ada orang puasa malamnya niat, nggak ada yang khilaf bahwa dia sah puasanya, gitu loh. Walaupun ada imam yang mengatakan boleh niatnya 1 bulan di awal, nanti ketika dia lupa tetap nggak usah qadha, itu diperselisihkan. Nah, keadaan yang begitu aja kalau kamu cari aman, qadha. Nah, itu kan aman udah begitu. Nggak ada khilaf, apalagi masalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus masuk muqaddimah, masuk ke pembahasan kitab. I'lam anna fahmal aqaidil khamsin al-atiyah yatawaqqafu ala umuri thalathah, al-wajib wal mustahil wal jaiz. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya memahami akidah yang 50 tidak lepas dari pemahaman tentang wajib, mustahil, dan jaiz. Namanya memahami hukum akal. Kalau kita nggak paham hukum akal, nanti akan jadinya seluruh pembahasan yang kita bahas kamu nggak akan ngerti. Dan orang yang nggak ngerti hukum akal, nanti kalau bicara nggak akan bisa punya kesimpulan. Jadi penting kamu ngerti tentang hukum akal, hukum syariat, dan hukum addi. Hukum itu ada 3 yang kamu harus pahami. 3 ini berlaku untuk seluruh kehidupan kita. Ada hukum syar'i, ada hukum addi, ada hukum akli. Adapun hukum akli kaitannya untuk pembahasan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Adapun hukum syar'i kaitannya untuk membahas hukum-hukum selain ilmu tauhid. Adapun hukum addi kaitannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika kita nggak paham 3 ini, kadang nanti terbolak-balik. Penting orang memahami ini. Kadang orang diajarin ini pusing, nggak ngerti saya. Ada wajib akli, ada wajib syar'i. Orang pahamnya wajib cuma 1, wajib syar'i. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Itu pahamnya hanya 1 hukum itu saja. Padahal dalam ilmu kita ada juga mengerti ada namanya hukum akli yang berkaitan tentang hak-haknya Allah dan hak-haknya para rasul. Kenapa? Nanti kamu akan jumpai di kitab-kitab atau dalam pembicaraan nisbat wajib selain kepada orang muslim. Kalau wajib dinisbatkan selain kepada orang muslim seperti wajib kepada Allah, tapi kamu nggak memahami makna wajibnya, nanti bingung menafsirkannya. Ini wajibnya wajib apa? Kayak di dalam
akidah apa? Dalam nazom apa? Nazoman yang kita baca tiap hari apa? Aqidatul wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifat min wajibin lillahi ishrina sifat. Dan setelah kamu memahami hukumnya wajib, makrifat itu hukumnya wajib, maka kamu harus paham pula wajib bagi Allah 20 sifat. Ada 2 wajib tuh. Wajib makrifat dan wajib bagi Allah 20 sifat. Beda wajibnya apa? Makanya saya sering ngomong kalau ada orang ngajar tauhid, mau aqidatul awam, mau yang lain-lainnya, syarat ngajarnya tahu dulu bedanya 2 hukum wajib itu. Kalau sudah ngerti beda 2 hukum wajib, monggo dah. Karena kadang banyak orang-orang yang ngajar tauhid tapi nggak memahami beda 2 hukum itu, hingga nanti ketika menetapkan sifat-sifat Allah nggak bisa sampai kepada tujuannya. Nah, masa nanti wajib pada Allah diartikan sama wajib pada mukallaf, kan repot. Wajib pada mukallaf itu kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalkan dosa. Wajib pada Allah juga kerjain dapat pahala gitu, ninggalin dosa. Ini kan beda makna wajibnya. Ini kalau nggak bisa memahami 2 makna wajib ini nanti jadinya tidak bisa menetapkan sesuatu. Ya, jadi sebelum masuk kepada pembahasan sifat-sifat Allah, musannif akan menjelaskan tentang pengertian wajib, pengertian mustahil, dan pengertian jaiz, agar kamu nanti ketika sudah masuk dalam pembahasan nggak nanya lagi. Allah wajib berilmu, itu wajibnya wajib apa? Nggak nanya lagi, karena di depan sudah kita jelaskan wajib yang akan kita gunakan dalam kitab ini sampai akhir nanti itu wajibnya wajib akli, wajib menurut hukum akal, bukan wajib menurut hukum syariat. Fal wajibu, maka yang namanya wajib huwallazi la yatasawwaru fil aqli adamuhu, ai la yasdiqul aqli bi adamihi. Wajib itu pengertiannya adalah perkara yang tidak tergambar di dalam akal tiadanya. Artinya akal tidak membenarkan sesuatu itu tiada. Kalau ada orang mengatakan Allah itu tiada, maka akal yang sehat tidak akan membenarkan perkataan itu, gitu loh. Ada yang mengatakan Allah itu tidak berilmu, Allah itu tidak kuasa, maka orang yang berakal tidak akan membenarkan perkataan itu, karena sifat wujud bagi Allah, ilmu bagi Allah, kudrat bagi Allah itu hukumnya wajib. Akal tidak bisa menemukan, menggambarkan ketiadaan sifat-sifat tersebut, hingga apabila ada yang mengatakan sifat-sifat itu tiada bagi Allah, tidak dibenarkan oleh orang yang punya akal yang sehat, kecuali akalnya nggak sehat. Nggak sehat itu apa namanya? Ya mau soak kek, mau apa kek, ya. Jadi contoh wajib
Apa wajib itu? Sesuatu yang tidak pernah tiada gitu. Gambarannya apa gambarannya? Di sini musannif mencontohkan kata hayyuzilil jirmi, seperti menempatnya pada jirim, ukhdahu qadran minal faragh, yaitu mengambil ruangan secukup dirinya. Tiap-tiap benda itu pasti atau wajib bertempat. Artinya apa? Kalau ada yang mengatakan saya bisa menemukan sebuah benda, tapi benda itu nggak bertempat, nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, maka orang yang berakal mengatakan tidak mungkin ada benda yang tidak bertempat. Apa contohnya? Wal jirmu kasyajarah wal hajar, kasyajar wal hajar. Fa idza qala laka syahsun inna syajarata lam ta'khud mahalan minal ardi mathalan la yusaddiqul akluka bidzalika. Kalau dia mengatakan nih, ada saya ngelihat pohon tapi enggak tumbuh di bumi, terus di mana? Ya pokoknya enggak menempat pohonnya di bumi. Itu orang yang berakal tidak akan membenarkannya. Semua orang berakal akan mengatakan yang namanya pohon, batu, ya pasti bertempat secukup dirinya, entah itu di bumi, di atas gunung, di atas. Itu gambaran yang mudahnya untuk mengatakan wajib demikian. Artinya tidak akan kamu temui satu benda pun, atau itu bentuknya pohon atau bentuknya batu, yang dia itu tidak bertempat pada sesuatu ruangan pada dirinya, maka akal yang sehat tidak akan menerima hal tersebut. Li'anna udaha mahalan wajibun la yusaddiqu akluka bi adamihi, karena menempatnya pohon atau batu atau benda pada suatu ruangan itu hukumnya wajib. Ini contohnya gambaran wajib. Karena yang namanya wajib itu enggak hanya ada pada Allah, pada kita juga ditemukan perkara wajib. Maka dikatakan tadi wajib itu apa? Ma la yatasawwaru fil akli, apa saja. Enggak hanya pada Allah, pada kita ya ada, pada Allah ya ada, pada Nabi juga ada. Kayak wajib pada Nabi, contohnya apa? Wajib Nabi itu sidik. Tidak ditemukan oleh akal yang sehat kalau ada perkataan Nabi pernah berbohong. Ada, saya pernah nemu Nabi ngomongnya bohong, nggak ada. Itu mustahil, nggak akan ditemukan satu perkataan pun dari Nabi yang Nabi itu perkataannya pernah berbohong, gitu loh. Makanya benar bagi Nabi itu hukumnya wajib. Nah, kalau nabi-nabian ya nggak tahu. Artinya nabi secara bahasa gitu loh, bukan nabi secara istilah. Nabi secara bahasa kan apa? Penyampai berita, wartawan deh, wartawan televisi. Kalau televisinya dibayar, ya beritanya hoax semua. Kalau wartawannya bener, ya
nggak akan menyampaikan berita-berita yang salah. Kayak Gus Dur pernah ngomong, saya itu nabinya orang Aceh. Orang Aceh marah, nggak bisa nabi saya Nabi Muhammad. Iya ngerti, makanya saya ini penyampai beritanya orang-orang Aceh untuk mendamaikan waktu perang sama GAM atau untuk urusan-urusan yang lainnya. Terus dijelaskan di sini di sarahnya, tahayyus lil jirmi adalah salah satu misal dari bagian-bagian yang wajib. Jirim itu ada dua. Ada jirim yang jauhar, ada jirim yang jisim. Kalau jirim itu benda secara umum, isinya ada dua, ada jauhar, ada jisim. Kalau jauhar bagaimana? Jirim yang maknanya jauhar part satu, benda satu bagian, sesuatu yang terkecil yang nggak bisa lagi dibagi-bagi, itu namanya jauhar. Sesuatu yang paling kecil yang sudah nggak mungkin dibagi lagi namanya jauhar. Kalau ada dua jauhar yang tersusun namanya jisim. Mau dua susunan, mau tiga susunan namanya jisim. Kalau satu susunan namanya jauhar. Dua-duanya mau jauhar mau jisim disebut jirim gitu. Jadi jirim itu contohnya jauhar apa? Sinar. Sinar itu kamu bagi tetap namanya sinar. Atau air nih. Air kamu ambil setetes, namanya apa? Tetes lagi, itu namanya jauhar. Gambaran yang gampangnya begitulah. Artinya tidak tersusun dari dua unsur gitu loh. Hanya satu unsur namanya jauhar. Kalau dua unsur kayak apa? Kayak saya manusia. Ada dagingnya, ada darahnya, ada tulangnya, ada kulitnya gitu loh. Ada rambut, ada kulit. Ketika dipisah-pisahkan akan jadi jauhar-jauhar yang berbeda-beda. Ketika tersusun namanya jisim gitu. Ini paling gampang tuh. Walaupun ada yang mengatakan air ini juga jisim, maknanya tersusun dari sesuatu yang sama. Air namanya jisim yang sama. Tapi mengatakan air ini jauhar. Kenapa? Ketika dipisahkan namanya tetap air gitu. Beda sama kayak manusia, ketika dipisahkan ada tangan, kaki, mata, jantung, usus, beda-beda namanya, maka disebut namanya jisim. Mau itu jauhar, mau itu jisim, tetap disebut jirim, sesuatu yang bertempat. Ada yang mengatakan bahwa jisim itu tersusun dari 3 jauhar. Ada yang mengatakan 4, 5, beda-beda nih. Yang penting kalau sudah susunan namanya jisim. Maka ketahuilah bahwa jauhar ketika berdiri sendiri tidak dinamakan dengan jisim. Dan ini tidak ada pertentangan. Jauhar nggak bisa disebut jisim, tapi disebut jirim, benda gitu. Hanya saja pertentangan itu dalam hal penamaan jauhar part. Dengan demikian
itu ketika bergabungnya pada johar yang lain. Satu pendapat mengatakan bahwa johar yang seperti itu tidak juga dinamakan dengan jisim, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali yang dipilih oleh Imam As-Sa'di. Dan beliau menisbatkan kepada ulama muhaqqiqin. Satu pendapat lagi mengatakan bahwa johar seperti yang demikian dinamakan dengan nama jisim, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Haramain yang juga diutarakan oleh Imam As-Sanusi dalam kitab Syarah Sughronya. Beliau mengatakan, dan mereka tidak mau memberi nama kepada benda yang kecil, ad-daqiq yang paling kecil, dengan jisim ketika sendirian. Adapun ketika dia bergabung dengan yang lainnya, maka mereka menamakan hal itu dengan dua benda yang terkecil, barulah disebut jisim. Ini perbedaan antara penamaannya saja, tapi pada kenyataannya mau sendiri, mau tersusun, mau namanya apa saja, tetap wajib bertempat. Nah, gitu aja, nanti nggak usah ruwet-ruwet ikut ini jisim apa johar apa menempat. Wajib bertempat, karena intinya kita lagi mau ngomong setiap ada benda maka dia wajib bertempat, mau itu satu bagian, mau dua bagian, mau tiga bagian. Pada pernyataan ini Syekh Abbas Az-Zakari mengisyaratkan dengan perkataan syair beliau, wal jismu fi mustalahil kalam aqallahu juz'ani bintidam haitsu ta'allafahuma jismani ta'lifu dzaini dzalika ta'lifan. Dan jisim itu di dalam istilah ilmu kalam sedikitnya adalah dua juz atau dua bagian dengan beraturan. Sekiranya tersusun kedua bagian tersebut, maka keduanya adalah jisim. Karena tersusunnya dua bagian itu menyebabkan terjadinya susunan, sedangkan tiap-tiap satunya bisa dinamakan dengan jisim. Ini pengertian contoh wajib bertempat. Makanya dulu bahwa ngulang-ngulang masalah wajib ini berkali-kali biar kita jangan sampai salah menisbatkan antara wajib syar'i dan wajib akli. Dicontohkan yang paling mudah adalah yang ada pada diri kita sendiri. Jadi wajib itu enggak hanya ada pada Allah saja, tapi juga ada pada makhluk. Walaupun nanti kalau pada Allah namanya wajib mutlak, kalau ada pada kita namanya wajib muqayyad gitu loh. Kan wajib itu aslinya sesuatu yang tidak pernah tiada. Lah kalau benda kan pernah tiada, masa disebut wajib juga? Oh iya, dia wajib ketika dia ada. Kalau wujudnya tetap jaiz, ada boleh, nggak ada juga boleh. Setelah dia ada, maka ada hukum wajib yang berlaku. Mana wajibnya? Bertempat. Maka bertempat jirim namanya wajib muqayyad gitu. Walaupun ta'rif asalnya wajib sesuatu yang tidak pernah tiada. Lah yang asli hakiki nggak pernah tiada apa? Wajib pada Allah namanya wajib mutlak. Kalau wajib pada kita namanya wajib muqayyad. Nanti ada wajib lagi namanya wajib aridhi. Bedanya apa? Kalau wajib aridhi barangnya belum ada, tapi dikatakan pasti akan adanya. Kalau muqayyad ada dulu barangnya, baru ditemukan bertempatnya, namanya wajib muqayyad.
Kalau wajib aridhi kayak adanya kiamat, adanya sirat, adanya hisab, itu hukumnya wajib. Namanya wajib apa? Aridhi, wajib akan terjadinya. Lah hukum wajibnya dari mana? Dari berita. Karena Allah memberitakan hal itu akan dimunculkan, maka pasti akan ditemukan kemunculannya. Walaupun sekarang barangnya belum muncul, tapi nanti pasti akan ditemukan munculnya. Ini bisa masuk pula dalam golongan wajib akli, namanya wajib aridhi gitu. Jadi wajib ada 3 tuh, wajib mutlak, wajib pada Allah, muqayyad, wajib pada kita, aridhi, wajib yang berkaitan sama beritanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian wajib. Jangan sampai salah. Nanti kita akan dikasih contoh di sini nanti. Terus yang kedua namanya mustahil. Wal mustahilu huwal ladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu ay la yusaddiqul aqlu bi wujudihi. Apa itu mustahil? Mustahil itu adalah sesuatu yang tidak digambarkan, yang enggak bisa digambarkan oleh akal adanya. Artinya kalau ada yang mengatakan perkara itu bisa ada, maka akal akan menolaknya. Orang berakal mengatakan enggak mungkin. Kayak contohnya sekutu bagi Allah. Kalau dia mengatakan Allah itu ya punya anak, maka orang yang akalnya sehat akan mengatakan enggak mungkin. Akal tidak akan membenarkan perkataan tersebut, karena itu hukumnya apa? Mustahil, sesuatu yang tidak akan pernah ditemukan adanya. Istri bagi Allah, teman bagi Allah, Allah tiada, Allah bodoh, Allah lemah, hukumnya apa? Mustahil, gak akan dijumpai adanya perkara tersebut. Maka fa idza qala qailun, kalau ada orang mengatakan begini, innal jirma fulani khali anil harokati was sukun ma'an. Contoh nih, contoh. Ada orang mengatakan begini, ada orang si fulan umpamanya, ada seorang orang itu tidak gerak, tidak diam. Mungkin nggak? Pernah nggak kamu jumpain orang, mau orang planet kayak, mau orang dunia kayak, mau malaikat, setan, jin, dedemit, tuyul, nggak gerak, nggak diam? Ada nggak? Kalau ada yang mengatakan saya pernah lihat ada orang nggak gerak, itu mustahil, nggak akan ada. Nggak bisa dibenarkan oleh akal yang sehat. Kenapa? Akal nggak bisa menggambarkan. Kalau kamu akalnya rada ruwet, rada jongkok, PA, udah kita bikin gambarannya papan aja lah. Papan tulis, nah, bikin gambaran. Karena akal ini alat untuk membuat gambaran. Sama dengan papan tulis. Kalau akal, gambaran yang gede. Kenapa? Dunia seisinya bisa masuk dalam akal kamu. Kalau papan nggak bisa. Paling gambar mobil habis. Kalau pikiran kamu mau gambar dunia, bisa masuk ke pikiran kamu. Kamu punya papan tulis, kamu gambar mobil. Mobil yang kamu gambar pasti ada ruangannya. Coba tolong gambarin mobil yang nggak pakai ruangan.
Bisa nggak? Bisa. Mobil tapi nggak ada, bisa. Tiap kamu gambar apa saja, mau mobil, mau rumah, mau pohon, mau batu, mesti yang kamu gambar ada ruangannya. Itu namanya wajib bertempat secukup ruangan. Pasti terikat oleh ruangan. Makanya orang ngomong manusia itu nggak lepas dari ruang dan waktu, gitu. Ruang dan waktu itu wajib menurut akal bagi tiap-tiap benda. Benda apa saja pasti diikat sama ruang, gitu. Lah, contoh lain yang mustahil, ada mobil yang nggak gerak, nggak diam. Coba gambarkan, kamu gambar mobil, gambar rumah, gambar batu, tapi batunya jangan diem. Gerak juga enggak. Ini enggak akan bisa kamu gambarkan. Itulah yang paling canggih lah, yang bikin film SpongeBob. Kamu tahu SpongeBob, tahu? Film kartun itu ahli gambar bikin film kartun. Coba saya tolong bikin film kartun gambaran yang SpongeBob-nya itu nggak gerak, nggak diam. Coba saya mau nonton kalau bisa gitu. Mungkin nggak? Maka yang demikian namanya mustahil. Sama sekali nggak akan pernah kita jumpai sesuatu itu tidak gerak, tidak diam. Ini contoh mustahil, sesuatu yang tidak akan pernah ada, gitu loh. Contohnya apa? Jirim atau benda yang tidak gerak, tidak diam. Atau sebaliknya, jirim, gerak dan diam bersamaan, bisa nggak? Ada mobil, ini mobil gerak dan mobil diam bareng, nggak bisa. Maka gerak dan diam itu harus ada pada benda salah satunya. Wajib benda itu punya gerak atau diam salah satunya. Ini diam atau gerak, harus bergantian. Nggak mungkin satu benda ini ya gerak ya diam bareng, nggak mungkin. Atau hilang dua-duanya, gerak enggak, diam juga enggak. Itu hukumnya apa? Mustahil. Ini kita mau bikin gambaran perkara mustahil yang tidak akan pernah bisa ditemukan oleh akal. Begitupun pada Allah. Nanti kamu akan bicara Allah itu mustahil tiada, mustahil lemah, mustahil mati, mustahil buta. Artinya sifat-sifat itu tidak akan pernah kita jumpai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yusaddiqu aqluka bidzalika li'anna khuluwanil harakati wa sukun mustahilun. Ay la yusaddiqu aqluka biwuqu'ihi wa wujudihi. Tidak akan pernah dijumpai adanya perkara tersebut. Ya, jadi contoh yang namanya mustahil. Terus jaiz yang ketiga. Apa itu jaiz? Wal jaizu huwallazi yusaddiqu aqlu bi wujudihi taratan wa bi adamihi taratan ukhra. Ka wujudi waladin li Zaidin. Yang ketiga namanya jaiz. Sesuatu yang boleh ada, boleh juga tiada,
secara bergantian. Contohnya apa? Kawujudi waladin li Zaidin. Kayak contohnya anak bagi si Zaid. Karena gampang digambarkan. Kayak gini, Zaid itu punya anak gitu. Boleh nggak? Zaid nggak punya anak, boleh nggak? Boleh. Walaupun Z-nya sendiri juga boleh saja. Z ada ya boleh, nggak ada juga boleh. Tapi mau bikin yang lebih gampang gambarannya gitu loh. Anak bagi Z. Z beranak, Z ini udah kawin bertahun-tahun, dia punya anak, boleh? Boleh. Nggak punya anak loh si Zaid, ya boleh gitu loh. Oh masa Z udah kawin nggak punya anak? Bingung ente, ada orang nggak punya anak, ya boleh aja. Ada orang punya anak ya boleh, nggak punya anak ya juga boleh gitu loh. Bukan Z-nya yang beranak, bukan. Maksudnya Z beranak ya nggak bisa. Maksudnya ada anak dinisbatkan pada si Zaid. Ini anaknya siapa? Anak si Zaid. Walaupun yang ngeluarin maknya, istrinya, bukan Zaidnya, bukan. Tapi nisbatnya anak kepada bapaknya kan bin Zaid gitu loh. Masa bin maknya kan? Oh ini ada Z punya anak loh, ya boleh-boleh aja. Z nggak punya anak, udah kawin bertahun-tahun nggak punya anak, ya boleh aja. Maka anak bagi Zaid namanya jaiz, bukan wajib, bukan mustahil. Z itu wajib punya anak. Z ini contoh seorang manusia. Manusia itu boleh aja punya anak, bukan wajib punya anak. Atau mustahil, ada orang mustahil punya anak, ya enggak. Mustahil ya enggak, wajib juga enggak. Anak bagi seseorang hukumnya jaiz gitu loh. Boleh saja dia punya anak, boleh pula dia tidak punya anak. Fa idza qala inna Zaidan la walada lahu jawaza akluka sidqa dzalika. Kalau ada orang kok dikatakan punya anak, maka akal yang sehat akan mengatakan boleh saja Z punya anak, boleh juga Z nggak punya anak. Fa wujudu waladin li Zaidin wa adamuhu jaizun. Namanya perkara jaiz. Yusadiqu aklu bi wujudihi wa adamihi. Maka akal membenarkan wujudnya anak bagi Zaid atau tidak wujudnya anak bagi si Zaid. Fahadil aqsamu thalatha yatawaqqafu 'alaiha fawal aqaid fatakunu hadhihi thalatha wajibatun ala kulli mukallafin min dzakarin wa untha li anna ma yatawaqqafu 'alaihi wajib yakunu wajiban. Maka tiga ketetapan hukum akal ini itu menjadi terikat kepada akidah yang akan kita bicarakan. Karena seluruh akidah yang akan kita bicarakan, yang 50 nanti, 50 akidah, isinya ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz gitu. Maka kalau begitu, ketika kamu wajib ngerti 50 akidah, karena 50 akidah nggak bisa dipisahkan dari wajib, mustahil, jaiz, berarti sekarang kamu untuk ngerti wajib, mustahil, jaiz, hukumnya juga wajib. Wajib apa? Wajib syar'i. Kalau kamu nggak ngerti, dosa. Kenapa? Karena kalau kamu ngaji sifat 20 kayak anak-anak kita ada wujud, kita baqa, mukhol, tanya itu wujud itu apa? Wajib, mustahil, jaiz.
nggak ngerti, maka masih belum menggugurkan kewajiban. Gitu maksudnya. Jadi anak-anak yang hafal wujud kidam bako tapi nggak ngerti kalau wujud kidam bako hukumnya wajib, belum menggugurkan kewajibannya. Harus ketika dia tahu akidah yang 50, tahu pula mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Kalau nggak ngerti, ya namanya apal-apalan doang. Nyambung nggak? Sama kayak beginilah. Kamu diperintah wajib betulin genteng. Itu genteng merorot, betulin. Untuk bisa betulin genteng, nggak ada jalan lain kecuali pakai tangga. Maka berarti mengambilnya tangga hukumnya juga wajib, gitu loh. Ketika perintah betulin gentengnya wajib, ngambilnya tangga jadi wajib. Kenapa? Karena jalan untuk sampai ke sana nggak bisa enggak, harus pakai tangga, gitu loh. Untuk ngerti 50 akidah, nggak ada jalan lain kecuali ngerti wajib, mustahil, jaiz. Maka mengerti, belajar, memahami wajib, mustahil, jaiz juga hukumnya wajib. Jadi pada intinya kewajibannya bukan ngerti wajib, mustahil, jaiz, bukan, tapi ngerti sifat-sifat Allah akidah yang 50. Tapi karena untuk ngerti yang 50 ini nggak ada jalan lain kecuali lewat wajib, mustahil, jaiz, maka belajar memahami wajib, mustahil, jaiz hukumnya juga wajib, gitu. Ngerti hukum akal itu hukumnya wajib. Siapa yang nggak belajar ini, maka dia belum menggugurkan kewajiban untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya Allah itu ada. Nah itu ada, itu hukumnya apa? Wajib, mustahil, jaiz. Nggak ngerti, pokoknya ada. Itu belum sampai pada mengerti tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini penting. Makanya kamu mulai sekarang kalau mau belajar memahami ini, sementara wiritannya ganti. Gak usah subhanallah, alhamdulillah, sementara berhenti dulu dah. Terus ganti apa, Bib? Ganti wajib, sesuatu yang tidak pernah, tiada. Mustahil, sesuatu yang tidak pernah ada. Jaiz, sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Wajib, sesuatu yang tidak pernah, tiada. Mustahil, sesuatu yang tidak pernah ada. Jaiz, sesuatu yang boleh ada, boleh. Semakin kamu cepat memahami ini, semakin tajam akal kamu namanya. Gunanya apa wajib, mustahil, jaiz, Bib? Apa untuk kenal sifat-sifat Allah aja? Enggak. Seluruh Al-Quran yang 6.660 ayat, 30 juz, 114 surat, enggak lepas dari wajib, mustahil, jaiz. Kamu nggak paham ini, kamu nggak akan ngerti. Ini kalamnya Allah. Ini kalam yang apa? Wajib, apa mustahil, apa jaiz, kamu nggak akan ngerti. Gunanya nggak sebatas ini saja nanti. Coba di Quran ada perkataan Qul huwallahu ahad. Hukumnya apa? Wajib. Allah itu esa, hukumnya apa? Wajib. Di Quran ada perkataan lam yalid, hukumnya apa? Mustahil. Walam yulad, hukumnya apa? Mustahil. Walam yakun lahu kufuwan ahad, hukumnya apa? Mustahil. Di Quran ada perkataan
Apa? Bahwa di Quran ada firman Allah yang mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Hukumnya apa? Jaiz. Di Quran yang 30 juz itu enggak lepas tiap-tiap ayatnya isinya ini ayat yang wajib atau mustahil atau jaiz. Kamu enggak paham ini ya enggak ngerti Al-Quran. Jadi Al-Quran itu enggak hanya diambil dari arah hukum fikihnya kayak begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hukumnya apa? Jaiz. Kalau hukum syar'inya wajib, kan beda. Kamu nggak bisa bedain ini, maka akan terpaku pada satu hukum doang. Allah ya wajib merintahin puasa. Allah merintah puasa jaiz. Kalau kamunya puasa wajib, beda nih. Jadi kamu nggak ngerti wajib mustahil jaiz, kamu nggak bisa bedain hukum nanti. Jadinya nabrak-nabrak. Jadi penting orang bisa misahin mana wajib akli, mana wajib syar'i gitu. La taqrabu zina, hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukum kalamnya jaiz. Bagi kamunya haram. Kalau kamu zina haram gitu. Nih, kalau kamu paham ini, paham dua hukum ini nanti ngerti mana itu wajib akli, mana hukum wajib syar'i, kamu akan bisa ciri orang yang bisa menempatkan sesuatu gitu. Kalau kamu nggak paham ini, kamu nggak bisa menempatkan sesuatu. Akan jadinya nanti nabrak-nabrak dalam menempatkan hukum. Nggak bisa ini kalam yang apa nih? Kalam yang wajib atau kalam mustahil atau kalam jaiz. Oh, ini kalam yang menunjukkan perintah syar'i ini haram. Oh, ini perintah syar'inya makruh. Oh, ini wajib. Oh, ini sunnah. Akan ada dua pemisahan di situ. Jadi fungsinya ngerti wajib mustahil jaiz nggak sebatas kamu kenal sifat-sifatnya Allah saja, tapi kamu baca Quran juga akan ngerti makna kalamnya Allah ini kalam yang apa. Ini kalam wajib, apa kalam mustahil, apa kalam yang jaiz. Seminim-minimnya kamu baca Quran ngerti itu. Walaupun nggak ngerti tafsirnya secara hukum fikih, tinggal tanya sama Habib Fakih nanti ini hukumnya apa Habib Fakih ini. Oh ini haram. Oh ini ayat yang maknanya wajib. Oh ini sunnah. Sehingga akan bisa kamu menetapkan hukum pada tempatnya. Kalau nggak begitu bagaimana? Ya akan selalu terbolak-balik, nggak bisa menempatkan hukum. Pusing Bib ngaji wajib buat apa sih? Kok buat apa buatokmu gitu, buat apa? Udah diwajibkan. Ngerti yang 50 ini nggak ada jalan lain, nggak ada kecuali pakai wajib mustahil jaiz. Maka ngaji wajib mustahil jaiznya hukumnya wajib. Sampai dikatakan begini Imam Haramain, penting ini. Yang namanya mukallaf wajib kepada mukallaf. Wajib ala kulli mukallafin min dzakarin wa untha li anna ma yatawaqqafu alail wajib yakunu wajiban. Karena terikatnya itu pada orang mukallaf wajib tahu ini. Mukallaf itu siapa? Mukallaf ya jin, manusia. Selain malaikat enggak terhitung sebagai mukallaf karena dia enggak terkena tugas dari nabi.
Yang dapat tugas dari Nabi siapa? Jin dan manusia. Lah malaikat, sebelum ada Nabi, malaikat sudah punya tugas dari Allah untuk taat, untuk ibadah. Ada yang bagian nyabut nyawa, bagian urusin hujan, bagian malaikat sudah punya tugas dari Allah. Adapun manusia jin, kalau nggak ada Nabi, nggak punya tugas apa-apa kayak hewan. Datangnya Nabi ngasih kita tugas, yang tugas itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Maka orang yang menerima tugas itu namanya mukallaf atau mendapatkan taklif. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Tapi yang disebut mukallaf sudah tahu kita ada berapa? 4. Apa aja mukallaf? Akil, berakal, terus balik, sudah dewasa, terus bulughud dakwah, sampainya dakwah Nabi kepada dia atau ulama atau kiai atau siapa aja kepada dia. Terus yang keempat, salamatul hissi, selamat salah satu panca inderanya mendengar atau melihat. Kalau ada 4 ini, maka dia disebut mukallaf. Lah kalau ada anak kecil disuruh sholat puasa gimana? Itu namanya membiasakan. Mereka belum mukallaf tapi dibiasakan agar ketika nanti dia kena taklif, balik, sudah terbiasa melakukan hukum-hukum syariat. Imam Haramain mengatakan begini, bal qala Imamul Haramain, inna fahma hadhihi thalathati minan nafsil aqli. Sungguhnya memahami 3 ini, memahami wajib, mustahil, jaiz, itu adalah dasar perkaranya akal itu sendiri, kerjanya akal. Kayak mata kamu nemu merah, kuning, hijau, biru, itu namanya apa? Dasar kerjanya mata. Kuping nemu suara. Kuping kamu sama kupingnya musisi beda. Kupingnya musisi tahu kalau ada tet, oh ini do nih, oh ini re. Kalau kamu itu apa? Tet. Nggak ngerti, do re mi nggak ngerti karena kuping kamu nggak terlatih, gitu loh. Begitu pun orang yang punya mata, ketika nggak belajar, ini merah itu apa? Warna. Ini hitam, warna. Nggak bisa bedain. Nah, akal begitu, kalau nggak belajar, nggak ngerti mana wajib, mana mustahil, mana jaiz. Maka kamu harus belajar membedakan mana yang wajib, mana mustahil, mana jaiz. Kalau enggak, kamu nggak bisa bedain. Lah orang nggak bisa bedain ini, kata Imam Haramain, faman lam ya'rifha, lam ya'rif makna wajib, wa makna mustahil, wa makna jaiz, falaisa biakilin. Orang yang nggak bisa bedain maknanya mana itu makna wajib, mustahil, jaiz, sama saja nggak punya akal. Berarti kamu sholat disebut gila oleh Imam Haramain kalau nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz. Sama kayak orang punya mata nggak bisa bedain merah, kuning, hijau, biru, namanya apa? Buta warna. Orang buta warna nih, melotot matanya ada, tapi kalau mau bikin SIM nggak boleh. Coba ente coba, kamu nggak bisa bedain warna nih, nggak ngerti mana hijau, mana kuning, mana, terus mau bikin SIM, boleh nggak? Kalau begitu kamu nggak boleh naik motor berarti. Syaratnya bikin SIM, hubungannya apa, Beb? Kan SIM naik motor, naik mobil, hubungan sama warna apa? Yang namanya rambu-rambu semua pakai warna. Lah kalau kamu nggak ngerti warna,
Ini lampu merah, apa hijau, kuning, ngerti? Nggak ngerti, sama semua warnanya. Saya punya kawan begitu. Bro, pinjem motornya dong. Oh iya, kuncinya nih. Mana? Itu depan Vario. Warna apa? Vario. Ya warnanya apa? Nomornya 748. Warna motornya apa? Nggak ngerti saya. Motornya sendiri nggak ngerti coba. Itu nggak ngerti mata, nggak punya kerjanya mata yang baik saja, kamu nggak boleh bikin SIM. Lah kalau kamu nggak ngerti ini, kamu beragama repot, nanti nabrak-nabrak. Yang haknya Allah dilanggar, yang bukan haknya Allah dinisbatkan. Akhirnya Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah duduk di kursi, Allah ada di atas, Allah kalau tengah malam turun, ntar pagi-pagi naik. Itu sifat siapa? Dan itu tertera dalam Al-Quran, tertera dalam hadis. Kalau kamu nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, nggak bisa menetapkan ini jadi hukumnya apa. Oh ini mustahil bagi Allah, oh ini wajibnya begini bagi Allah, oh ini jaiz bagi Allah. Itu fungsinya di situ. Jadi kalau kamu nggak ngerti ini, nanti nggak bisa menisbatkan hak-haknya Allah yang sebenarnya. Maka wajib kamu belajar ngerti wajib, mustahil, jaiz. Kayak begini. Fa idza qila hunaka al-qudratu wajibun lillahi kana makna qudratun la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Kalau ada perkataan begini, Allah itu wajib bersifat kudrat, kuasa. Maknanya akal menetapkan bahwa kudrat itu tidak pernah tiada pada dirinya Allah, karena kudrat itu wajib bagi Allah. Li'anna wajib waladzi la yusaddiqul aqlu bi adamihi kama taqaddam. Karena wajib itu dimengerti sesuatu yang tidak pernah tiada pada Allah. Allah wajib berilmu. Maknanya apa? Ilmu itu tidak pernah tiada bagi Allah. Allah wajib melihat. Maknanya apa? Melihat itu tidak pernah tiada bagi Allah. Allah wajib kalam. Maknanya apa? Kalam itu tidak pernah tiada bagi Allah. Harus begitu mengerti. Kalau kamu nggak ngerti ini, berarti nggak bisa menetapkan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal wajibu bimakna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi bahwa maknal akhor. Mulai nyambung nih. Oh, kalau wajib yang maknanya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, itu makna wajib lain lagi, yang maknanya wajib dalam ilmu fikih atau wajib syar'i. Laisa murada fi ilmi tauhid, bukan wajib yang dimaksud dalam ilmu tauhid. Fala yastabih alaikal amr, maka jangan sampai kamu menyerupakan antara dua wajib tersebut. Naam, contoh nih, laukila, kalau ada perkataan kamu akan jumpai di kitab-kitab atau perkataan orang, yajibu ala mukallafin i'tiqadu qudratillahi ta'ala, wajib bagi orang mukallaf meyakini Allah itu kudrat. Maknanya apa? Wajib bagi mukallaf meyakini Allah itu bersifat kudrat. Maknanya apa? Diberi pahala siapa yang mengimani Allah bersifat kudrat, dan dihitung dosa orang yang tidak iman Allah bersifat kudrat. Gitu. Kenapa? Karena wajibnya dinisbatkan pada mukallaf gitu, bukan wajibnya nisbat kepada Allah. Jadi ada dua wajib, ada wajib bagi orang Islam, ada wajib bagi Allah.
Kalau kamu nggak bisa misahin ini, kamu akan menyerupakan dua hukum. Nanti Allah dapat pahala kalau kudrat. Nah, masa Allah dapat pahala kalau kudrat bagaimana? Fafurriqa baina ayyuqala i'tiqadu kadza wajibun wa baina ayyuqala al ilmu masalan wajibun. Maka bedakanlah antara perkataan wajib orang Islam meyakini Allah bersifat kudrat dan wajib bagi Allah bersifat kudrat. Bedakan dua wajib ini. Wajib bagi orang Islam dan wajib bagi Allah. Li'anna idza qila, karena sesungguhnya apabila dikatakan begini, al ilmu wajibun lillah, Allah itu wajib bersifat ilmu, kanal makna, maka maknanya annal ilma Allahi ta'ala la yusaddiqul aqlu bi adamihi, bahwa Allah itu wajib bersifat ilmu, maknanya ilmu itu tidak pernah ditemukan tiadanya bagi Allah. Tidak dibenarkan oleh akal kalau Allah itu enggak bersifat ilmu. Wa amma idza qila i'tiqadul ilmi wajibun, beda lagi dengan mengatakan orang muslim itu wajib meyakini Allah bersifat ilmu, maka kanal makna yusabu in i'taqada dzalika wa yu'aqabu in lam ya'taqid. Maka diberi pahala orang yang meyakini Allah bersifat ilmu dan dihitung dosa orang yang meyakini Allah tidak bersifat ilmu. Bedakan dua ini. Orang yang paham dua ini maka berarti akalnya waras, bisa bedain mana makna wajib syar'i, mana makna wajib akli. Ya, ini penting, maka ulang-ulang masalah ini, jangan sampai kamu nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz. Jadi wiritannya apa? Wiritannya apa? Wajib sesuatu yang tidak pernah tiada, mustahil sesuatu yang tidak pernah ada, jaiz sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Ulang-ulang. Kenapa? Semakin kamu cepat mengerti wajib akli, wajib syar'i, ibarat pisau itu, pisau kamu tajam. Kalau wajib apa ya? Pisaunya ketul udah. Itu kalau buat motong kambing nggak boleh begitu, pisau tajam, harus pisau yang tajam. Maka ulang-ulang ini agar kamu bisa memisahkan antara wajib syar'i dan wajib akli. Mudah-mudahan akal kita diberikan oleh Allah akal yang roseh, akal yang cerdas, akal yang bisa memahami wajib, mustahil, jaiz, bisa misain hak-haknya Allah dan hak-haknya makhluk, hingga jadi akal yang bisa memahami dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa anana surabna la la ashrabna atub alaina tauba taghsil kulli hauba astur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma'
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.